Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung kita mulai saja. Di sini saya Tira Rustini Prasasti yang akan membawakan presentasi pada kesempatan kali ini dari kelompok 5 dengan anggota saya Tira Rustini Prasasti dan Vina Arindi yang akan membawakan materi dengan judul Akhlak dalam Keluarga. Urgensi keluarga dalam hidup manusia. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak. Pengertian demikian mengandung dimensi hubungan darah dan juga hubungan sosial. Dalam hubungan darah, keluarga bisa dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi, sekalipun antara satu dengan lainnya tidak terdapat hubungan darah. Pengertian keluarga juga dapat ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Sedangkan pengertian secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian akhlakul karimah dalam berumah tangga. Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Sedangkan karimah berarti mulia, terpuji, baik. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal, maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia dan akhlakul karimah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan muslimah diawali dengan persiapan-persiapan diantaranya A. Persiapan ruhiyah atau mental, yaitu siap menghadapi cobaan dan siap menyelesaikan masalah. Yang kedua, persiapan ilmiah, yaitu mengetahui berbagai etika dan aturan berumah tangga. Yang ketiga, persiapan jasadiah, yaitu siap memungsikan diri sebagai istri atau suami. Yang keempat, memilih istri atau suami sesuai dengan kriteria agama. Yang kelima, memahami hakikat pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang terakhir, persiapan material sesuai kemampuan. Selanjutnya ada tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan ada 5, yaitu untuk meneruskan wujudnya keturunan manusia. Yang kedua, pemeliharaan terhadap keturunan. Yang ketiga, menjaga masyarakat dari sifat yang tidak bermoral. Yang keempat, menjaga ketentraman jiwa. Dan yang kelima, memberi perlindungan kepada anak yang dilahirkan. Akhlak suami atau istri. Di antaranya, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Yang kedua, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Yang ketiga, jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Yang keempat, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri. Yang kelima, selalu bermusyawarah atau berdialog, melakukan komunikasi dengan baik, introspeksi masing-masing. Selanjutnya, menyiapkan diri untuk melakukan peranan sebagai suami maupun istri. Yang selanjutnya, menampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangannya atau jangan dikir memberi pujian. Kemudian, adanya keseimbangan ekonomi dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Jangan melupakan dengan keluarga besar masing-masing. Dan yang terakhir, menjaga hubungan dengan pihak lain. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami ada 5, yaitu memberi nafkah zahir dan batin. Dimaksudkan suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama, tertulis dalam surat At-Taubah ayat 24. Yang kedua, seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati agama dan Rasulnya, tertulis dalam surat
At-Takabun ayat 14. Yang ketiga, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah meminta istri yang soleha. Kalimat tersebut terdapat pada surat Al-Furqan ayat 74. Yang keempat, di antara kewajiban manusia terdapat istri, ialah di antara kewajiban suami terhadap istri ialah membayar mahar, memberi nafkah, yaitu makan, pakaian, dan tempat tinggal, kemudian menggaulinya dengan baik. Itu menurut Al-Ghazali. Yang kelima, jika istri berbuat nusyus, maka dianjurkan melakukan tindakan berikut ini secara berurutan. Yang pertama, memberi nasihat. Kemudian yang kedua, pisah kamar. Dan kemudian yang ketiga, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Hal tersebut tertuang dalam An-Nisa ayat 34. Yang dimaksud nusyus adalah kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah dan lain-lain. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh istri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh istri, yaitu berbakti kepada suami baik dikala suka maupun duka, di waktu kaya maupun miskin. Yang kedua, patuh dan taat pada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, selalu menyenangkan hati dan perasaan suami, serta dapat menenteramkan pikirannya. Kemudian, menghargai usaha atau jerih payah suami dan bahkan membantu suami dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya. Yang kelima, istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pimpinan kaum wanita. Tertulis dalam surat An-Nisa ayat 34. Kemudian, istri menyadari bahwa hak atau kedudukan suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Hal tersebut tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian, istri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan. Tertuang dalam surat An-Nisa ayat 39. Kemudian, yang terakhir, istri menyerahkan dirinya, mentaati suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami, menggauli suami dengan baik, dan bersifat jujur. Hal tersebut disampaikan oleh Al-Ghazali. Akhlak anak terhadap orang tua. Kewajiban kepada ibu. Apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, mulai mengandung sampai dewasa dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah. Coba saja bandingkan, banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yang hanya seorang ibu saja yang dapat mengatasinya, tetapi sebaliknya, banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Barangkali karena demikian, inilah maka penghargaan kepada ibunya. Walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. Kemudian berbuat baik kepada ibu dan bapak. Seorang anak menurut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam keadaan bagaimanapun. Artinya, jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang tua berbuat zalim kepada anaknya. Dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-kali si anak berbuat tidak baik atau membalas atau mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya. Allah SWT tidak meridhoinya sehingga orang tua itu meridhoinya. Berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Segala sikap orang tua, terutama ibu, memberikan refleksi yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal berkata pun demikian. Apabila si ibu sering menggunakan kata-kata halus kepada anaknya, si anak pun akan berkata halus. Kalau si ibu atau ayah sering mempergunakan kata-kata kasar, si anak pun akan mempergunakan kata yang kasar sesuai yang digunakan oleh ibu dan ayahnya. Sebab si anak mempunyai insting menir yang lebih mudah ditiru adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang tua, terutama ibunya. Agar anak berlaku lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh orang tuanya, sebagaimana si anak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut Islam harus berbicara sopan, lemah lembut, dan mempergunakan kata-kata mulia. Berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Dalam hadis menunjukkan cara kita berbuat baik kepada ibu dan ayah apabila beliau sudah tiada, yaitu mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu
dan meminta ampun kepada Allah SWT dari segala dosa orang tua kita. Kemudian yang kedua, menepati janji kedua ibu bapak. Kalau sewaktu hidup orang tua mempunyai janji kepada seseorang, maka anaknya harus berusaha menunaikan atau menepati janji tersebut. Kemudian yang ketiga, memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Yang keempat, bersilaturahmi kepada orang yang kita mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Kemudian cara membangun keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta kasih. Sekalipun perkawinan sudah berjalan puluhan tahun, namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. Dalam bahasa Arab, sakinah sendiri memiliki arti tenang, aman, damai, serta penuh kasih sayang. Pastinya, konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Mawaddah sendiri berarti cinta, kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Dengan sifat ini diharapkan keluarga muslim dapat bertahan sekalipun harus mendapatkan cobaan dalam dinamika rumah tangga. Warahman terdiri dari dua kata, yaitu wa yang berarti dan rahmah yang berarti rahmat, karunia, berkah, dan anugerah. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan agar pernikahan tetap romantis, yaitu selesaikan kejengkelan dan kekesalan dalam interaksi suami istri baik masa lalu maupun saat sekarang. Yang kedua, hubungan romantis suami istri sangat prioritas dalam kehidupan. Sediakan waktu untuk berdua, saling bercerita, ungkapan perasaan menyenangkan atau kemesraan ketika baru menikah. Yang ketiga, buat kegiatan baru yang menyenangkan atau bervariasi. Cara meraih kehidupan yang sakinah yaitu dengan berzikir. Yang kedua, menuntut ilmu agama. Kemudian untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, ada beberapa cara, yaitu jangan melihat ke belakang, selalu berpikir objektif, fokus pada kelebihan pasangan, saling percaya, kebutuhan seks, hindari pihak ketiga, menjaga romantisme, selalu utamakan komunikasi, dan jaga spiritualitas rumah tangga. Kesimpulannya, orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak, karena merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan serta anak mampu menghayati suasana kehidupan religius dalam kehidupan keluarga yang akan berpengaruh dalam perilaku sehari-hari yang merupakan hasil dari bimbingan orang tuanya agar menjadi anak yang berakhlak mulia, budi pekerti yang luhur, yang berguna bagi dirinya demi masa depan keluarga, agama, bangsa, dan negara. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, bisa kita lanjut di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.